Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa. Di sini saya akan melakukan simulasi virtual lab, yakni larutan penyangga, untuk membedakan bagaimana pH larutan penyangga ketika ditambahkan HCl, NaOH, dan Aquades. Kemudian kita siapkan bahannya. Di situ ada lampu ukur, beker glass, pipet, ada juga Aquades. Kemudian kita juga punya bahan yaitu asam asetat 1 molar. Nah, di sini kita akan melakukan metode pengenceran karena kita memerlukan 0,1 molar asam asetat. Nah, kita ambil 10 mili asam asetat, kemudian kita tuangkan ke lampu ukur 10 mili dengan cara kita ketik 10, kemudian kita pour. Nah, untuk mengambil tadi kita klik withdraw yang sebelahnya, kemudian kita ambil 90 mili Aquades. Nah, setelah itu kita tuangkan, kita ambil melalui pipet itu sebanyak 10 mili. Cara mengambilnya kita ketik saja, kemudian kita withdraw. Setelah itu kita tuangkan ke lampu ukur dengan mengetik 10 mili, kemudian untuk melepaskan kita klik pour. Nah, setelah itu kita bisa langsung tuangkan untuk simulasi pada kali ini, karena hal ini sekarang itu kita melakukan simulasi menggunakan aplikasi. Adapun ketika saat di lab sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal yang serupa seperti kayak tadi langsung menuangkan. Nah, kemudian kita tuangkan. Setelah dibuat 0,1 molar asam asetat, kita ambil di lampu ukur itu sebanyak 50 mili. Kemudian kita akan membuat larutan 0,1 molar NaCH3 NaCH3COO. Ini merupakan bahasa konjugasinya, tadi itu asam lemahnya. Caranya itu dilakukan seperti yang kita lakukan tadi. Nah, di sini itu kita menggunakan aplikasi ChemistLab, di mana untuk mengukur pH-nya nanti kita tidak membutuhkan pH meter karena sudah tertera otomatis di layar pojok kanan di situ. Nah, kemudian kita sudah berhasil membuat 0,1 larutan NaCH3COO, kemudian kita ambil secukupnya yaitu dengan 50 mili saja. Nah, kemudian alat-alat yang enggak dipakai kita bersihkan. Nah, kemudian kita akan membuat larutan penyangganya. Sebelum kita melakukannya, terlebih dahulu kita menamakan beker glassnya agar tidak tertukar dengan cara klik kanan, kemudian ada tulisan rename, kita klik. Setelah itu kita bisa ketik apa yang kita mau. Oke. (0,1 molar larutan NaCH3COO. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat larutan penyangganya. Kita membutuhkan beker glass. Kita akan mengambil beker glass dulu. Kemudian kita membutuhkan, nah sebenarnya ketika kita melakukan lab kita harus mengambil dengan pipet. Berhubungan ini sudah bisa otomatis, bisa langsung teliti
angka yang kita mau, jadi kita tuangkan saja dengan cara kita ketik angka yang kita mau. Itu sudah mililiter. Nah, kita sudah membuat larutan penyangga asamnya. Nah, jadi larutan penyangga itu ada dua, larutan penyangga basah dan larutan penyangga asam. Yang sekarang kita buat itu larutan penyangga asam. Kenapa demikian? Karena itu kan komponennya itu asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga asam itu merupakan larutan penyangga basa itu merupakan basa lemah dengan asam konjugasinya. Kemudian kita tentukan pH-nya ketika ada penambahan larutan asam klorida, kemudian NaOH, hidroksida, kemudian Aquades. Apakah terdapat perubahan pH? Nah, kita ambil 10 ml saja menggunakan pipet. Kemudian agar mempersingkat waktu, kita langsung tuangkan saja karena di sini di aplikasi ini sudah dipermudahkan fiturnya. Kita tinggal ketik angka, lalu itu kita pour. Nah, di sini sudah masing-masing gelas sudah ada larutan penyangga asamnya. Kemudian kita cari Nah, di sini kita memiliki bahan 0,1 molar NaOH. Nah, ketika penambahan NaOH, apakah terjadi perubahan? Tadi 4,76 ya. Ternyata tidak ada perubahan, ada, tapi di komanya saja yang berubah. Awalnya tadi 4,7 berubah menjadi 4,9. Kemudian kita mengambil bahan lagi, yaitu larutan asam kuat, itu asam klorida 0,1 molar. Kita cari dulu. Nah, ketemu. Setelah itu kita ambil menggunakan pipet sebanyak 1 tetes saja, 1 mililiter saja, 1 tetes ya. Nah, ketika ditambahkan apakah berubah? Kita pour. Ternyata sama halnya dengan larutan yang pertama tadi, cuman berubah di komanya saja. Coba kita tambahkan 10 ml Aquades, apakah pH-nya nanti akan berubah ke pH netral? Kita ketik saja angka 10, kemudian pour. Ternyata tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian kita masing-masing gelas tadi itu kita kasih nama angka saja, gelas 1, gelas 2, gelas 3, agar nanti datanya agar mempermudah teman-teman untuk mencatat datanya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita ke larutan penyangga basah. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya, yaitu 0,1 NH3 kita tuangkan sebanyak 25 ml. Kita pour untuk melepaskan, kemudian kita tuangkan 0,1 NH4Cl sebanyak 25 ml juga. Setelah itu kita sudah membuat larutan penyangga basah. Kemudian kita beri nama dulu, larutan penyangga basah, kita ketik. Oke.
Kemudian kita siapkan 3 beker glass untuk melakukan proses analisisnya ya, proses analisis pH nya itu. Setelah itu kita tuangkan saja. Nah, tuangkan saja sebanyak 10 ml. Ini kita pakai secara otomatis ya, karena untuk mempersingkat waktu. Namun kalau kita melakukan ini pada lab virtual jangan seperti ini, karena kita harus mengukur dulu berapa yang ingin kita tuangkan. Biasanya itu dengan gelas ukur. Nah, kita beri nama dulu beker gelasnya agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya. Untuk beker gelas yang larutan penyangga basa ini kita menggunakan huruf abjad agar tidak sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita teteskan 1 tetes saja. Kita ambil 1 tetes NaOH untuk mengecek apakah pH-nya itu akan bisa tertahan pada pH 8. Ternyata benar, pH-nya tidak berubah, hanya koma di belakangnya saja yang berubah. Kemudian kita coba teteskan HCl, apakah nanti akan berubah kondisi pada asam. Teteskan, kita ambil 1 tetes saja, tuangkan ke beker gelas A. Ternyata hasil yang diperoleh itu tetap sama, jadi pH-nya itu masih bisa dipertahankan oleh larutan penyangga basa. Jadi meskipun ditambahkan asam kuat sekalipun, pH-nya itu tetap pH basa. Kemudian kita coba tambahkan 10 ml Aquades, apakah akan berubah ke pH netral. Ternyata tidak mengalami perubahan ya, bisa dipertahankan. Jadi yang awalnya pH-nya 4 ya, ketika ditambahkan asam kuat, basa kuat atau Aquades ya akan tetap di pH 4, cuman komanya saja yang berubah. Itu dikarenakan larutan penyangga sendiri itu kan larutan penyangga yang sifatnya atau karakteristiknya itu bisa mempertahankan pH. Jadi sesuai teori dengan fakta di lapangan itu sesuai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.